Pada suatu ketika, tersebutlah seorang janda di sebuah daerah bernama Girah. Janda ini memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Diah Ratna Manggali. Janda dari desa Girah ini terkenal ke seluruh pelosok negeri karena ilmunya yang sangat menyeramkan. Dia biasa disebut dengan nama Rangda Ingdira, atau di daerah Bali dipanggil dengan nama Walunateng Ingdira. Nama tersebut memiliki arti, seorang janda yang berasal dari Girah. Janda itu juga disebut dengan nama Calonarang. Calonarang adalah seorang janda yang dipercaya memiliki ilmu hitam yang kuat. Dia tinggal di kawasan kerajaan Daha di mana kala itu Raja Airlangga masih memerintah. Sebagai pengemban ilmu hitam, Calonarang kerap melakukan hal-hal mengerikan seperti menyebarkan wabah penyakit atau membuat orang meninggal begitu saja tanpa sebab. Hal yang mengerikan ini membuat anak perempuan dari Calonarang tidak juga menikah. Pemuda di kawasan kerajaan Kediri ketakutan jika harus menjadi menantu dari Calonarang. Calonarang sangat sedih bercampur berang, sedih karena khawatir putrinya bakal jadi perawan tua. Calonarang berkata kepada Nyi Larung, "Hai Nyi Larung, penghinaan ini bagaikan air kencing dan kotoran ke wajah dan kepalaku. Aku akan membalas semua ini, rakyat Kediri akan hancur lebur, dan luluh lantak dalam sekejap. Semua orang-orangnya akan mati mendadak. Laki-laki, perempuan, tua muda, semuanya akan menanggung akibat dari fitnah dan penghinaan ini. Kalau tidak tercapai apa yang aku katakan ini, maka lebih baik aku mati, percuma jadi manusia. Kau Nyi Larung, ibu minta agar kau mengumpulkan semua murid-muridku supaya segera menuju ke penguburan. Tunggu sampai tengah malam nanti. Aku akan menurunkan segala ilmu kewisesan yang aku miliki kepada kalian semua. Karena sekarang hari masih terang dan sore, lebih baik engkau semua melakukan pekerjaan seperti biasanya. Aku akan mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti malam kita akan berkumpul lagi membicarakan masalah tersebut, dan ingat tidak ada yang boleh tahu mengenai apa yang kita akan lakukan ini, kita akan membuat kerajaan Kediri gerubuk atau wabah penyakit." Demikian Ibu Calonarang menutup pembicaraannya pada sore hari tersebut, dan semua kembali melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Gerubuk di Kerajaan Kediri. Ketika penduduk rakyat Kediri tertidur lelap di tengah malam, ketika itulah para murid atau sisya Ibu Calonarang yang sudah menjadi leak datang ke desa-desa wilayah pesisir Kerajaan Kediri. Sinar beraneka warna bertebaran di angkasa. Dengan kedatangan pasukan leak tersebut, tiba-tiba saja penduduk desa merasakan udara menjadi panas dan gerah. Angin dingin yang tadinya mendesir sejuk, tiba-tiba hilang dan menjadi panas yang membuat tidur mereka menjadi gelisah. Para anak-anak yang gelisah, dan terdengar tangis para bayi di tengah malam. Lolongan anjing saling bersahutan seketika. Demikian pula suara burung gagak terdengar di tengah malam. Ketika itu sudah terasa ada yang aneh dan ganjil saat itu. Mendengar dan mengalami suatu yang ganjil tersebut, masyarakat menjadi ketakutan, dan tidak ada yang berani keluar. Hendi atau api jadi-jadian yang berjumlah banyak di angkasa kemudian turun menuju jalan-jalan dan rumah-rumah penduduk desa. Api menyala, sebesar sangkar ayam mendarat di perempatan jalan desa, dan diikuti oleh api kecil-kecil warna-warni. Setelah itu para leak yang tadinya terbang berwujud api, kemudian setelah di bawah berubah wujud menjadi leak beraneka rupa, dan berkeliaran di jalan-jalan desa. Para murid atau sisya Ibu Calonarang semua sudah berada di desa pesisir. Malam yang sangat gelap kemudian ditambah dengan hujan gerimis yang memunculkan bau tanah yang anit, membuat para leak menjadi semakin bersukaria.
Beberapa bola api bertebaran di angkasa berkejar-kejaran dan menari-nari. Monyet-monyet besar, anjing bulu kotor, dan babi bertaring panjang berkeliaran di jalan-jalan sepanjang desa wilayah pesisir bercanda bersukaria. Leak kambing, gegendu kerbau, gegendu jaran tampak jalan-jalan mengitari kerajaan Kediri. Demikian pula dengan sosok leak celuluk yang berkelebat-kelebat dan bersandar di angkul-angkul rumah penduduk. Leak yang berwujud krep kasa atau kain putih panjang bergulung-gulungan tampak melintang di jalanan. Di perempatan dan pertigaan jalan desa, sosok leak berwujud bade atau tempat pengusungan mayat sedang menari-nari memenuhi jalanan. Semua leak tersebut menjalankan tugas seperti apa yang diperintahkan oleh gurunya yakni Ibu Calonarang. Sungguh-sungguh seram memang pada malam itu. Penduduk desa tidak ada yang berani berkutik, apalagi keluar rumah. Para leak di malam itu telah menyebarkan penyakit grubuk di desa-desa wilayah pesisir kerajaan Kediri. Setelah semalaman para leak berpesta pora, maka hari telah menjelang pagi. Tiba saatnya para leak untuk kembali ke wujud semula. Ketika hari menjelang pagi para leak pun kembali ke tempatnya semula, dan pulang ke rumah. Demikian pula dengan Ibu Calonarang beserta Nyi Larung, Nyi Lenda, Nyi Lendi dan Nyi Sedaksa dan semua muridnya kembali pulang ke rumah setelah pesta pora di malam hari. Sekarang mereka hanya tinggal menunggu hasil dari kerja mereka semalam. Diceritakan keesokan harinya penduduk desa bangun pagi-pagi. Semuanya menceritakan apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka sempat saksikan malam itu di rumah masing-masing. Pagi itu, masyarakat desa menjadi panik. Karena mendadak sebagian penduduk mengalami muntah dan mencret. Bahkan pagi itu, ada beberapa yang telah meninggal. Beberapa lagi belum ada yang sempat diberi obat, tiba-tiba sudah meninggal. Demikian semakin panik masyarakat di desa. Karena wabah mengerikan ini, para tetua desa beserta dengan para pemangku sepakat untuk melaporkan masalah ini ke hadapan Prabu Airlangga Raja Kediri. Mereka kemudian memohon agar Sang Prabu berkenan untuk meninjau ke desa-desa. Kemudian Sang Prabu menjawab dengan kata-kata yang agak berat dan dengan roma muka yang agak tegang ketika itu. Kalau begitu keadaannya, penyebar gerubuk di desa-desa wilayah pesisir tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Calonarang. Aku tidak akan meninjau ke desa lagi. Tetapi aku akan segera berupaya untuk menyelesaikan masalah kalian dan menghadapi Calonarang yang sakti tersebut. Pengerusakan dan penyebaran penyakit di desa-desa oleh Calonarang sebenarnya adalah tantangan langsung bagiku sebagai penguasa di Kerajaan Kediri. Aku akan menghadapi bagaimanapun ririh atau saktinya Calonarang. Calonarang sangat berani kepadaku, dan sangat besar dosanya karena telah membunuh banyak rakyatku yang tidak berdosa. Sangat besar dosanya terhadap kerajaan, sehingga orang tersebut harus mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal. Demikian sabda Raja Kediri yang menabuh genderang perang terhadap Calonarang.